Ini sudah hampir sekian menit kok, pesertanya baru 19 ini. Yang lain pada kemana? Masih berlebaran atau masih ketupatan? Ini kan, ini saya Ibu udah pas jadinya apa hari ini pada ketupatan ya? Kelompok 1 siapa, kelompok 2 dan kita panjang saja 2 menit lagi. Jadi supaya tidak terlalu malam atau sore juga, kita selesai dan hari ini kita cuman membahas soal-soal saja. Untuk selebihnya sebetulnya kita masih berapa pertemuan? 1 kali pertemuan lagi. Mungkin Ibu lebih banyak memberikan medical terminologinya saja dengan arti-arti medical terminologi. Interhuman. Muskular, digestif, endokrin, halaman 344. Oke, 21. Kita tunggu lebih dari separuh. Baik, kita mulai saja kuliah sore hari ini karena sudah hampir 15 menit kita menunggu dan ada 23 kalau di layarnya Ibu. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat selalu buat kalian semua. Semoga sampai dengan hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan begitu. Ini sampai dapat notifikasi bahwa Zoom akan berakhir begitu ya, saking lamanya menunggu. Kita mulai saja. Sore hari ini kita membahas kelompok per kelompok dari soal yang sudah Ibu berikan begitu. Nah, Ibu tidak menunjuk kelompok 1 itu siapa, kelompok 2 siapa, kalian yang membagi sendiri. Tapi siapa yang merasa itu kelompok 1, silakan layar diubah ke tempat kalian. Jadi kalian yang presentasi untuk Ibu. Jadi giliran, siapa kelompok 1, silakan mic-nya diaktifkan supaya bisa berpresentasi. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 siapa? Ibu sudah berikan soalnya kan ya? Iya sudah, Bu. Kelompok 1 A1. Oke, sekarang yang sudah siap duluan soal nomor berapa? Silakan. Siapa yang sudah lebih siap duluan supaya tidak membuang waktu, silakan untuk mempresentasikan duluan. Karena kita adalah
sore hari ini khusus membahas tentang soal-soal. Siapa yang lebih siap duluan, silahkan. Soal nomor berapa, dan silahkan mengalihkan layarnya ke kalian. Ibu menunggu presentasi kalian ini. Cara apa iki? Pakai apa iso lagi? Bisa. Bisa dialihkan kalian di host sebagai hostnya. Ini hostnya kan dari Umsida. Kalian mengerjakannya di mana? Di laptop atau di mana? Di laptop, Bu. Oke. Oke. Silahkan. Monggo. Caranya piye iki? Share di tengah. Share. Pilih share PPT. Piye, Yud? Apabila kesulitan, Ibu yang share materinya, lalu kalian yang membacakan, Ibu yang mengartikan. Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi begini, tolong yang lainnya perhatikan juga. Ibu, ini kok lagi? Sudah bisa? Sudah bisa? Tidak bisa, Bu. Mohon maaf, Bu. Oke. Begini, kalau tidak begini, kalian dapat soal berapa, nomor berapa, nanti Ibu yang menayangkan, kan Ibu kalian bisa melihat di layarnya Ibu semua kan? Iya, Bu. Oke. Kalian yang menyebutkan, di sini kan sudah ada soalnya. Kalian yang membawakan, Ibu yang mengetikkan hasilnya kalian. Jadi nanti kita langsung bahas. Nomor soalnya nomor berapa, Ibu yang mengetikkan hasil kalian. Dengan blok merah. Ayo silahkan. Nomor berapa? Soal nomor berapa? Yuk. Soal nomor berapa? Kelompok saya soal nomor 1, Bu. Oke, silahkan. Kalian baca saja. Mic-nya diaktifkan. Kelompok 1, silahkan. Yang lainnya, tolong mic-nya, kelompok yang lainnya di nonaktifkan dulu. Hanya yang berbicara yang mengaktifkan mic-nya. Baik, Bu. Di soal nomor 1 kan terdapat soal pasien seorang wanita
seorang wanita berusia 67 tahun dengan kelainan ada pasien berusia 67 tahun dengan keluhan badan lemas. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar gula darah 300 dan tensi 160/100. Hasil ekokardiografi menunjukkan adanya penyakit jantung koroner dan adanya hipertiroid sehingga dilakukan tindakan tiroidektomi. Menurut kelompok kami, dari pilihan penyakit yang terdapat pada ABCD, diagnosa utamanya ditegakkan pada DM dengan kode 11, kemudian Sebentar, itu suaranya hilang. Sebentar. Ditegakkan diagnosa utamanya adalah DM, Bu. Terus? DM. Kemudian diagnosa utamanya yaitu jantung koroner dan hipertiroid. Sekarang yang perlu dikerjakan adalah ya kodenya berapa? Untuk DM kodenya yaitu E11, kemudian untuk jantung koroner kodenya 25.9. Tolong yang lainnya di mute ya. Suaranya nggak dengar semua ini. Tolong di mute yang tidak berbicara, yang berbicara saja. Tolong di mute. Yang berbicara saja yang dinyalakan. Karena suaranya campur masuk nggak karuan. Tolong diulang setelah E11 terus. Baik, Bu. Untuk kode diabetes mellitusnya yaitu 11. Kemudian untuk jantung koroner yaitu I25.9. Lalu untuk hipertiroidnya yaitu E05.9. Terus? Untuk tindakannya yaitu dengan tindakan hipertiroidnya yaitu dengan kode 06.31. Berapa? Berapa kode tindakannya? Sebentar, Bu. Os 06.3, Bu. 06. Poin 3. Poin? Ya. Poinnya 3 apa 1? Poin 3. Oke. Dah. Sekarang kita lihat. Ada yang mempunyai pendapat? Silahkan yang mempunyai pendapat, mic-nya diaktifkan. Oke. Kalau enggak ada. Oke. Menurut kalian ini benar atau tidak? Kita lihat ya. Pasien seorang wanita 67 tahun dengan keluhan badannya lemas. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar gulanya 300, tensinya 160/100,
Hasil ekokardiografi menunjukkan adanya penyakit jantung koroner dan adanya hipertiroid, sehingga harus dilakukan tiroidektomi. Diagnosa yang ditegakkan, pilihan dari kelompok 1 tadi adalah diagnosa utamanya DM dengan kode E11. Hipertensinya tadi tidak di-coding. PJK-nya I25 9, hipertiroidnya E05 9, dan dilakukan tindakan tiroidektomi 063. Begini, ketika kita membaca suatu kasus, kita lihat penegakan diagnosa itu adalah dilakukan ketika menghabiskan sumber daya yang paling banyak di rumah sakit. Jadi kalau nanti kalian masuk ke dalam pengkodan sesungguhnya, di antara ini yang dilakukan tindakan spesifikasi apa kira-kira? Yang benar-benar diobati secara langsung atau dilakukan tindakan apa? Hipertiroid. Hipertiroid, sehingga dilakukan tiroidektomi. Itu yang dipilih menjadi diagnosa utama. Jadi dari hasil diskusi ini, DU-nya itu adalah tiroidektominya. Tiroidnya. Itu yang dianggap sebagai diagnosa utama. Lalu komorbidnya, diagnosa sekundernya baru dilakukan yang lainnya. Memang untuk hipertensi dan penyakit jantung koroner ini Ibu abaikan karena memang itu wilayahnya adalah wilayah penyakit lain atau coding lain. Tetapi paling tidak di dalam pelajaran ini yang Ibu mau tekankan, ketika melihat suatu kondisi, ini adalah satu jalinan cerita. Seorang wanita 67 tahun, dilihat 67 tahun ini adalah, kalian kalau suaranya Ibu putus-putus, kalian bilang ya. Soalnya Ibu kadang enggak ngerti kalau putus-putus atau enggak. Kalau di sini sih Ibu jalan lancar, tapi ini kadang-kadang kurang bagus juga. Nah, Ibu. dilihat, yuk, dilihat. 67 tahun dengan keluhan badan lemas, hasil pemeriksaan laboratorium kadar gulanya 6.300. Itu kondisi. Diperolehnya dari mana? Anamnesa. Lalu tensinya 160 dan 100. Ini pun dari pemeriksaan objektif, diperiksa pakai tensi. Hasil ekokardiografi menunjukkan adanya penyakit jantung koroner. Itu kondisi lagi hasil penunjang. Nah, dari pemeriksaan selanjutnya diketahui ada hipertiroidnya, mungkin ada pemeriksaan T3, T4 atau yang lain, sehingga dokter memutuskan dilakukan tiroidektomi. Jangan lupa hipertiroid itu juga ada hubungannya dengan jantung. Bu, mohon maaf, suaranya putus-putus. Aduh iya, ini kenapa ya? Tadi itu Ibu kok masih putus-putus kah suaranya? Sudah tidak, Bu. Aneh banget ya ini. Nah, sekarang ini kalian di depan kalian membawa buku ICD enggak? Ada buku ICD enggak? Bawa. Ada. Ada, Ya, Bu. kita lihat dulu. Kita sudah tahu tadi bahwa diagnosa utama dipilih akhirnya hipertiroid. Itu yang benar. Lalu yang kedua, diabetes mellitus. Tadi sudah benar menggunakan E11. Tapi E11-nya yang mana? Sekarang dibuka bersama-sama E11. Di E11 di buku volume 1, E11. Ini makanya, ini agak susahnya tuh ya, kalau kita kuliahnya itu tidak ketemuan itu ya begini nih. E11. Karena 67 tahun, mengapa tidak ditetapkan E10 pertimbangannya di kelompok 1 tadi? Kenapa E10? Memilih E11 pertimbangannya adalah apa? Kalau E10 itu tipe 1, kalau E11 tipe 2, Bu. Cerdas, jawabannya cerdas. Biasanya kalau E10 itu usianya ini menentukan. Karena saya memilih E11, atau kalian memilih E11 karena usia 67 tahun. Jadi itu tipe 2 biasanya.
Oke, E11. Cuman perlu dilihat, E11 itu harus apa catatannya? Di buku ICD dilihat bahwa pada E11 itu memang ada non-insulin dependent diabetes diabetes mellitus. Tetapi di dalam penjelasan digitnya yang digunakan digit berapa? Nah, ini perlu kalian lihat. Dilihat pada halaman 252, kalau kalian pakai yang ini. Nih, mudah-mudahan kelihatan di layar. Nih. Dilihat di catatan itu, diabetes mellitus, ada koma, ada ketoacidosis, ada renal komplikasi, ada ophthalmic, ada neuralgi, ada periferal, ada other, dan multiple unspecified. Karena di sini tidak disebutkan yang lainnya, sehingga digitnya diberikan yang benar adalah E11 berapa? E11 poin 8. Benar, poin 8. Karena unspecified yang lainnya. Yang lainnya itu ada hipertensi, ada PJK, ada hipertiroid. Sekarang PJK benar I259, tetapi kita lihat hipertensi itu adalah I10. Coba kalian buka I10. Di I10 penjelasannya apa di situ? I10. Ya, I10. Hipertensinya tadi tidak. I10 adalah essential primary hypertension. Oke. Nah, dilihat hipertensi ini esensial saja. Tetapi hipertensi dengan heart disease, dengan penyakit jantung, masuknya kemana? I11, Bu. I11. I11. 9. Ya, yang benar. Ya kan? Karena tidak ada congestive heart failure-nya, tidak ada. Lalu apakah perlu PJK-nya ini coding? Bisa ditambahkan, bisa tidak. Jadi ini ditambahkan. Hipertiroidnya, betul I05 sudah benar tadi dilakukan. Ini jadi yang benar ini ya. Lalu hipertiroidnya benar E05. Kita lihat buka E05. Tapi justru ditambahkan di sini diagnosa sekundernya I11 digit 9, tambahkan lagi I25.9, terus hipertiroidnya malah tadi kelewatan belum dikoding. E05, sudah betul kalian memilih E05, tapi dilihat E05 yang seperti apa. Hipertensi E05, hipertiroidism NOS. Jadi pakainya E05 poin 9. Divos, oke, poin 9 sudah benar E05 poin 9. Nah, sekarang tindakannya adalah tiroidektomi. Kalian sudah belajar menggunakan ICD NCM belum? Belum. Belum. Kalau kalian belum, di belakang sendiri ini adalah indeksnya. Dibuka. Cari di huruf T. Tiroidektomi. Tiroidektomi. T. Dicari tiroidektomi. Tiroidektomi ini sudah betul dimasukkan ini, tetapi ini karena tiroidektomi saja, di sini tidak ada keterangan apa-apa, ditambahkan 0639 karena tidak ada ceknya, itu adalah di depan. Jadi kalau kita belakang ini bagian dari alfabetnya, indeksnya,
Yang di depan dicek 639 itu apa benar? 0639. Di depan urutannya juga masih tetap benar enggak? 39 itu tiroidektomi. Nah, eksisi lesin tiroid 31. Tidak termasuk biopsi tiroid, tidak termasuk laser, tidak termasuk. Kalau yang ini tiroidektomi parsial masuk di dalamnya, sehingga dimasukkan ke 0639 saja yang betul. Karena kita tidak melihat dokter menuliskan apa. Kalau di dalam rekam medis, kita melihat tiroidektominya seperti apa, parsialkah atau bukankah, begitu. Itu untuk kelompok 1, nanti kalian hanya nyetor masing-masing kelompok WA ke Ibu untuk mensetorkan namanya ya, nama tiap kelompoknya begitu. Itu jadi untuk diskusi hari ini kelompok 1 yang benar adalah seperti ini. Jadi diagnosa utamanya dipilih hipertiroid dengan pertimbangan karena dilakukan tiroidektomi. Lalu penyulit-penyulitnya adalah sekundernya dia HT yang dengan komplikasi unspecified, kemudian hipertensinya karena ada sakit jantungnya, hipertensi dengan heart disease, lalu ditambahkan PJK-nya, penyakit jantung koroner, dilakukan tiroidektominya ini. Itu untuk kelompok 1. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sekarang kelompok selanjutnya, nomor 2. Kelompok 2. Silakan. Silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2, siapa yang mau menjadi juru bicara seperti tadi saja. Kalian yang berbicara, Ibu yang mengetikkan. Kelompok 2. Kok jadi, atau mau yang lainnya dulu, yang sudah mengerjakan? Kelompok 7. Kelompok 7. Oke, Ya. kelompok 7. Ini kok. Tar, ini. Oke, kelompok 7, silakan. Ya. Siapa Sal? Aku tak kamu Sal. Barang sih. Nggak usah royokan, semua kebagian. Ya, saya Oh ya, Oke. Yuda kalau gitu. Yuda. Oke. Ayo monggo Yud. remaja 17 tahun dengan keluhan tubuhnya lemas. Dalam anamnesa diketahui pasien pernah dirawat 8 bulan yang lalu dengan diagnosa rickettsia, dan dalam pemeriksaan pasien diketahui kekurangan vitamin D. Dokter mendiagnosa defisiensi vitamin D dan post-rickettsia. Di sini kelompok kami mengkodingnya E83.3 danger, M90.8 asteris. Untuk keterangannya yaitu pada ICD 10 halaman 558 dengan kata kunci Ricketts, turun strip ke bawah, vitamin D resisten, E83.3 danger, M90.8 asteris. Sebentar. Defisiensi vitamin D-nya di coding berapa? E83.3. E83.3. Ya. Terus ini Untuk post rickettsia-nya. Oh, rickettsia-nya M enggak? Pada Ini dua Pak, dengan kata kunci Ricketts langsung turun ke bawah, strip. Iya.
resisten. Jadi di sini Oke. langsung Oke. Langsung ada kodenya. Sekarang kalian ngodingnya E83 ini Danger. iya, Iya, danger. Danger. Oke. Terus M9. berapa? N 90. N begini. M. Oh, M. M. 90.8 asteris. Oke. Ini sudah satu paket begitu. Ya, Iya. sudah. Oke. Sekarang kita lihat. Pasien seorang remaja 17 tahun, keluhan tubuhnya lemas dan anamnesa diketahui pasien pernah dirawat 8 bulan yang lalu dengan diagnosa riketsia. Dan dalam pemeriksaan pasien diketahui kekurangan vitamin D. Dokter mendiagnosa dia ada defisiensi vitamin D. Tuh. Dan pasien ini post-riketsia. Post-riketsia, berarti kalau post-riketsia, apakah saat ini dia riketsia? Enggak. Pernah. Jadi kalau pernah itu berarti apa? Sequel. Kita lihat, Ibu enggak masalah, itu kalian itu bagus banget. Kita lihat ketika kalian tadi coba riketsianya yang dicari, Ya. di riketsianya yang dicari itu langsung menunjukkan bahwa ke E83 dengan defisiensi itu bagus. Berarti kalian memahami kalau riketsia itu adalah satu kondisi merupakan komplikasi dari vitamin D defisiensi. Langsung masuk ke E83. Sekarang kita lihat. Enggak salah kok ini. Enggak salah. Kita itu mengcoding itu tidak mencari salah, tapi mencari yang tepat. E833. Terus kemudian di situ adalah adult osteomalacia. Adultnya di E83.3. Di sini adalah disorders of post-porous metabolis dan postpatase. Asid postpatase, defisiensi familiar fosfat. Jadi E833 ini karena kekurangan fosfat. Coba dicek E83. Ya, sebentar dulu. Coba dicek. Sudah ketemu, Bu. Sudah ketemu. Coba di E83 langsung di buku 1. Kalian cek di buku 1. E83. Iya. Ini. Sabun, Bu. Waduh. Sudah ketemu E83? Sudah. Disorder of mineral metabolis. Langsung di buku 1 aja, enggak usah di alfabet indeksnya. Ke tabular listnya aja, volume 1. Langsung dibuka di halaman 276-nya. Iya, sudah, Bu. Sudah. E83 itu defisiensi apa ini? Disorder of mineral metabolis. Mineral. Iya, Padahal mineral dia metabolis. Betul. E83 itu adalah disorders. Disorders artinya adanya gangguan metabolisme mineral. Jadi bukan vitamin D. Ini adalah defisiensi vitamin D. Coba kalian cari di defisiensi vitamin D. Defisiensi. Defisiensi. 55. E55, Bu. E55. Oke. Iya. Kemudian di situ ada tulisannya
dengan riketsia, dengan segala macam kan di situ. Iya. Nah, jadi ini adalah E55. E55, dilihat E55 berapa di situ. Kalau tadi pospap, Oh, iya, pospap pernah. jadi dia pernah riketsia. Dilihat di exclude-nya. Kalian lihat di E55, Vitamin D resistant. Nah, exclude-nya, kalau dia sequel of rickets, post-rickettsia, decodingnya di berapa? E64. E64, 3, sequel of malnutrition, sequel of, E64, 3. Gunakan di E643, lihat, use additional code M41, M415 jika mengidentifikasi adanya spinal deformity. Tapi karena tidak diketahui, dokter tidak menuliskan di soal, juga tidak dituliskan adanya spinal deformity, sehingga ini tidak digunakan M40 dan M41-nya. Jadi itu diabaikan. Tetapi yang pasti bahwa kode ini adalah post-rickettsia-nya menjadi E64.3. Nah, begitu. Jadi itu ya. Jadi ketika kita mengcoding, jangan kita menuju langsung ke buku ini. Buku ini tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau dipakai sendirian. Bukan buku ini tidak bisa dipakai semua, tidak. Tapi ini harus tetap dicek pada tabular list-nya, pada volume 1-nya. Kalau tadi itu benar mencarinya di rickettsia-nya, tetapi pada saat ini lihat, rickettsia-nya ini post atau rickettsia-nya ini aktif. Kalau itu post berarti dia itu rickettsia-nya sudah berlalu, sekarang sudah tidak rickettsia, tetapi dia tetap defisiensi vitamin B-nya masih tetap. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Bisa. Oke. Sekarang selanjutnya siapa yang mau melanjutkan? Nomor berapa? 1 sudah, 7 sudah. Ini dari 1. Nomor 3, Ibu. Oke, nomor 3. Gila ini. Silahkan, nomor 3. Mic-nya diaktifkan, yang lainnya di mute. Atau kalau enggak rame dibuka juga enggak apa-apa sih. Silahkan. Di situ terdapat soal pasien seorang pria 48 tahun dengan keluhan muntah dan badan lemas. Dalam pemeriksaan penunjang diketahui kadar kreatinnya tinggi, gula darah 300 dan riwayat diabetes mellitus tipe 2. Dokter menegakkan diagnosa sebagai berikut. Diagnosa utamanya itu diabetes mellitus, codingnya E11.2. Yang B, disfungsi bladder itu codingnya N31.9. Dan yang C, gagal ginjal itu N08.3 asteris. Oke. Ini sudah benar semua sebetulnya. Cuman ada kekurangannya sedikit saja. Kita coba lihat di diabetes mellitus. Ini benar. Dalam hal ini, pasien seorang pria 48 tahun dengan keluhan mual, muntah, badan lemas, pemeriksaan penunjangnya diketahui kadar kreatininnya tinggi, gula darahnya 300, jelas itu diabetes. Riwayat diabetes tipe 2, oke, memang dia punya diabetes. Dokternya juga mengatakan ini kemungkinan dia disfungsi bladdernya itu karena memang ada sesuatunya sehingga dia menjadi mual, muntah, dan lain-lain.
kita lihat ini penggunaan urutannya memang sudah betul. Jadi kita memilih sebagai diagnosa utamanya pada diabetes mellitus. Sudah oke. Tapi kita lihat, coba kita kembali lihat di poin E11. Kalau lihat buka bersama-sama E11. E11. Nah, fokus kita adalah tadi memilih digit 2 itu sudah betul. Tetapi bisa dilihat di digit 2 itu ada catatan apa? Ada dagernya. Ada dagernya. Jadi gagal ginjalnya N083. Kalau kita lihat, ini kenapa tidak digabung saja? Jadi E11 titik 2 Poin 2. Dager, lalu N08 titik 3 asteris. Ini sudah tidak usah dikoding lagi. Nah, yang ini sudah tidak lagi dikoding. Jadi ini langsung N31.9. Bagus, sudah bagus, cuman kurang sedikit saja bahwa ini tidak usah dipisah, tetapi hanya ditambahkan dengan asterisk, dengan dager. Sudah bagus. Oke, jadi tetap kita lihat kapan itu pakai dager, kapan pakai asterisk gitu. Ini sudah bagus, sudah benar, mencarinya juga sudah tepat, memilihnya benar. Cuman perlu dilihat kalau ada tanda cross-nya atau tanda dagernya, berarti ini tidak sendiri-sendiri, tetapi digabungkan dengan kode asterisknya. Gagal ginjal masuk ke nefropati. Nah, ini sudah benar. Jadi gagal ginjalnya tidak perlu dikoding, tetapi ini merupakan keterangan bahwa diabetes mellitus dengan manifestasi pada gagal ginjal. Itu. Good. Oke, sekarang lanjut. Soal nomor berapa? Mohon maaf, Bu. Nomor 6, Bu. Oke, nomor 6. Ya. Ya. Solikin. Ya. Mohon maaf, Bu. Ya. Kin, mulai Kin. Ayo, Kin. Bismillah, Kin. Ping 3. Kita memilih kode E00.9, Bu. Karena kode E00.0 sampai E00.9 adalah tentang gangguan mental, akan tetapi pada E00.9 ini menurut kelompok kami adalah jawaban dari soal pasien anak berumur 2 tahun menunjukkan keterangan keterbelakangan mental dan mempunyai riwayat kesehatan ibu terdiagnosa hipoidin tanpa keterangan. Pada kode E00.9 jelaskan bahwa sindroma defisiensi iodin kongenital tidak dijelaskan dan kreatin endemik yang tak ditentukan. Riwayat kesehatan ibu tidak ditentukan pada tipe kreatin endemik, Bu. Oke, bagus. Ini sudah betul dari pengkodenya E009. Tetapi coba diperhatikan di E00 congenital iodine deficiency syndrome includes-nya endemic conditions associated with environmental iodine deficiency dan seterusnya. Tetapi pada use additional, coba dilihat di ICD-nya itu ada dalam bahasa Inggris ya. Use additional code artinya adalah gunakan kode tambahan, use kode additional code F70 sampai F79 if desired to identify associated mental retardition. Di sini jelas bahwa pasien seorang anak umur 2 tahun menunjukkan keterbelakangan mental. Ini ada garisnya, keterbelakangan mental. Nah, riwayat kesehatan ibu
selama kehamilan terdiagnosa hipoiodin. Jadi ada riwayat kesehatan ibu. Sedangkan di dalam includes-nya, bila memang diketahui bahwa di dalam hipoiodinnya itu terdiagnosa, itu ditegakkan, digunakan kode tambahan di F. Ini sudah betul, tetapi akan lebih lengkap lagi kalau ditambahkan keterbelakangan mentalnya. Nah, keterbelakangan mentalnya itu memang di situ tidak disebutkan dengan mental retarded yang seberapa. Karena mental retarded sendiri itu ada grade-grade-nya. Nah, karena tidak ada, lalu ditambahkan F79 untuk use additional code-nya, kode tambahannya. If desired to identify associates mental retardation. Jadi itu digunakan jika teridentifikasi adanya mental retardasi. Sudah betul, itu tadi sudah betul, tapi alangkah lebih lengkapnya kalau ditambahkan karena ada kata-kata ini loh, menunjukkan keterbelakangan mental dengan riwayat ibu terdiagnosa. Nah, ini itu poinnya. Jadi ini yang ibu mau tekankan begini anak-anak, bahwa dalam mengcoding itu kita harus melihat anamnesa. Harus melihat riwayatnya, ibunya bagaimana. Kalau enggak ada anamnesanya, cuman mental retarded saja, ini justru hipoiodinnya malah enggak kelihatan. Yang tahu adalah keterbelakangan mental. Dalam banyak kasus, ininya tidak terdiagnosa, tidak terdeteksi. Kalau hipoiodin, ini ada hipoiodinnya karena mental retardednya tadi ini kelainan tiroid, ada kelainan tiroidnya karena ibunya memang terdiagnosa kurang iodium pada saat kehamilan dan anak ini menunjukkan keterbelakangan mental. Anak menunjukkan keterbelakangan mental itu biasanya sih kalau bayi banget itu tidak. Tetapi tiba-tiba saja pada usia pertumbuh kembang anak dia tidak menunjukkan adanya tumbuh kembang anak. Nah, tapi ini karena anaknya 2 tahun ya sudahlah. Ini yang ibu pakai sebetulnya adalah kasus-kasus real yang ada. Kasus real yang ada, yang dimana terjadi kesalahan mengcoding. Sehingga kalian belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh kakak-kakak kalian yang sudah bekerja. Jadi ibu itu mengambil soal ini, mengambil soal real, bukan mengambil soal dari buku. Kalau hanya menunjukkan ini kodenya apa, kerja itu tidak demikian. Kerja itu melihat utuh. Begitu. Oke, terima kasih untuk kelompok 6. Sekarang kelompok berapa ya, Bu, lagi? sama-sama. Kelompok 5, Bu. 5, oke. Di sini untuk anemianya ditemukan coding D64.9. Bentar ya. Ya. Aneminya di coding D64.9. Terus? Untuk hiperaldosteronnya E26.9. Hipokaleminya? Hipokaleminya E26.9. Oke, sorry. E269, hipokaleminya? Hipokalemianya E87.6. E87.6. Terus dicarikah untuk transinya? Iya. Sudah? 99.03. 03. Oke. Pasien wanita 8 tahun dirawat dengan keluhan lemas, pucat, HB-nya tinggal 5, terus pasiennya sesak, pasien berulang masuk disebabkan dan lain-lain. Diagnosa yang ditegakkan, anemi, hiperaldosteron, ini sudah tidak usah cari lagi karena dia memang anemi,
sehingga ditegakkan aneminya. Hiperaldosteronnya aneminya di 649 oke, hiperaldosteronnya I269 juga sudah betul. Terus kemudian hipokaliminya E876-nya sudah betul. Ini sudah betul semua, lalu diberikan transfusi WB 9903. Coba kita lihat. WB itu singkatannya whole blood. Nah, 9903 benarkah 9903 atau 99 juga belum ngecek. 9903 whole blood. Kalau 04 itu packet cell, betul, whole blood, betul. Ini sudah betul, excellent, kalian sudah mengcoding dengan bagus. Kelompok 5 tidak ada kesulitan. Terima kasih. Oke. Selanjutnya tinggal 2 Kelompok 4, Bu. kelompok 4. Oke. Silakan. Di sini pasien seorang pria 60 tahun dengan keluhan mata kabur. Dalam anamnesa diperoleh riwayat DM 15 tahun. Pasien juga menjalani dialisis rutin karena gagal ginjal. Diagnosa yang ditegakkan oleh dokter adalah katarak BDM CRF. Pasien dilakukan operasi katarak dengan pemasangan lensa. Untuk penjelasannya, seorang pasien menderita DM 15 tahun didiagnosa katarak, maka kode katarak karena DM adalah E11.3 Dejer, lalu H28.0 asteris. Nah, Untuk E11 poin 3 Dejer, lalu H28.0 asteris. Oke, terus? Untuk kode CRF karena DM kodenya N18.5. Oke, terus? Dilakukan operasi katarak dengan pemasangan lensa tadi. H28.0 asteris. Oke, baik. Ini sudah benar. Kita lihat di buku E11. Di buku 1, poin E11. Coba kita lihat. Nah, untuk diabetes dengan katarak, tadi teman kita sudah memilih dengan tepat. Diabetes dengan katarak itu E11 3 Dejer, kemudian H283. Tetapi dia punya chronic renal failure N18.5. Dengan chronic renal failure, ini kalau digabung diabetes, harusnya memunculkan apa? Seandainya ini digabung dengan diabetes, dia memunculkan E11.2 Dejer dan N083 asterik, seperti yang di soal ini tadi. Gagal ginjal. Chronic renal failure itu gagal ginjal. Ini kalau dituliskan, itu jadi seperti ini. Ini ditambahkan lagi di sininya karena ada E11.2 Dejer, lalu N08.3 asterik. Ini kita abaikan. Ya, toh, asterik. Ini seolah-olah seperti ini kalau digabung. Katarak dengan diabetes ini, katarak dengan diabetes dengan chronic renal failure-nya N083 asteris. Ini kalau kita mau menuliskan lengkapnya seperti itu. Tetapi kita coba lihat di E11 itu catatannya seperti apa. Ini memang jebakan Batman ya. Coding itu jebakan Batman juga. Coba lihat di poin 7.
E11 yang catatan E10 sampai E14. Halaman 252, dilihat semua. Yang Sudah lihat? Yang 7. 7 itu apa? Judulnya atau Multiple complication. betul. Jadi multiple complication. E11 7 karena multiple complication tanpa memperlihatkan ini. Tanpa memperlihatkan ya. Jadi katarak dan CRF ini adalah multiple komplikasi dari diabetes mellitusnya. Paham ya? Jadi tidak dikode sendiri-sendiri. Ini ada penggabungannya. Sudah jadi satu kode. Betul, sudah menjadi satu ini. Tetapi kalau ini mau ditambahkan, kalau misalkan seperti ini, yang menjadi diagnosa utamanya akhirnya yang ini. Diabetes mellitus ini. Lalu kode 2 yang ini bisa ditambahkan sebagai manifestasi untuk memperjelas bahwa multipelnya itu dari mana? Dari kataraknya dan dari sini paham ya? Jadi kita lihat ini jebakan Batman banget gitu loh. Kalau ada multiple komplikasi itu tidak dikoding sendiri-sendiri tapi dia menyatu. Tetapi kalau yang 8 itu tidak termasuk pada 2, 3, 4, 5 ini. Tidak termasuk. Tapi kalau ini masuk ke 1, 2, 3, 4, 5, atau sampai 6, itu masuknya di multiple komplikasi, digit 7. Tetapi kalau ini tidak termasuk pada 0 sampai dengan 6, dimasukkannya 8 komplikasinya. Tetapi kalau misalkan ada komplikasi yang termasuk 0 sampai 6, masuknya ke 7. Itu untuk penjelasan dari E11. Oke, lalu pemasangan lensanya. Pemasangan lensanya dikoding enggak tadi? Katarak dengan pemasangan. Dikoding berapa? 28. Nah, poin 0. Itu adalah kode diagnosa untuk kataraknya. Tetapi untuk operasi katarak dengan pemasangan lensa itu kita melihat ini mungkin belum diperjelas ya. Nanti kalau di panca indera mungkin lebih jelas. Ibu akan melihat itu ditambahkan kode dengan 13 di buku yang ini dilihat 13 41 1341. Di situ adalah ekstra kapsuler, pakoemulsi. Jadi ada pemasangan lensa dengan operasi lensa. Jadi yang namanya katarak ini dengan pemasangan lensa berarti operasi pada lensanya. Nah, di situ dengan pemasangan lensa untuk katarak, kita bisa lihat 1341 pakoemulsion dengan pemasangannya, pakoemulsion dengan aspirasi katarak. Nah, itu nanti Ibu jelaskan karena bahasanya tidak sama. Operasi katarak apa? Berarti katarak itu menyerang di mana? Makanya ada anatomi itu bisa tahu bahwa katarak itu penyakit mata yang menyerang di daerah mana. Berarti operasinya pada apanya? Pada lensa. Dengan pemasangan lensa berarti ada pakoemulsionnya. Itu. Ini 1341 ditambahkan. Enggak apa-apa, ini belum sampai ke sana jadi enggak permasalahkan. Baik, terima kasih. Tapi tadi ini sudah benar, tapi ditambahkan yang ini tadi. Oke. Ini 7 sudah, 6 sudah, 5 sudah, 4 sudah, 3 sudah, tinggal 2. Nomor 2. Oke, silakan. Untuk coding vertigo R42. Myalgia M79.1.
tiroiditis autoimun E06.3 dan dilakukan biopsi pada kelenjar tiroid 06.11. Oke, excellent untuk codingnya. Terus ini yang dipilih menjadi diagnosa utamanya yang mana? Vertigo. Nah, ini sedikit ya, tadi sudah excellent. Kalau dokter menegakkan begini, pasien wanita 48 dengan keluhan. Kalau seperti ini, mungkin ada kelompok lain yang mau memberikan pendapat. Diagnosa ditegakkan itu melihat sumber daya yang paling banyak dikeluarkan. Kalau yang ini kira-kira sumber daya yang paling banyak untuk nanganin penyakit apanya? Tiroiditis. Oke. Jadi ini yang ditetapkan sebagai diagnosa utamanya. Sedangkan sebagai catatan, ketika ada diagnosa yang menggunakan kode R, itu tidak bisa dipakai sebagai diagnosa utama, apalagi kalau ini pasien rawat inap. Kode R ini ada tanda-tanda nggak jelas, orang mumet, orang pusing, orang sakit kepala, itu sakit apapun disertai dengan sakit kepala, mialgia dan vertigo. Cuma memang vertigo itu ada munyernya, mialgia itu spesifik, ada munyernya itu yang cekot-cekotnya dan lain-lain. R42, kode R ya khususnya, itu sebagai catatan tidak dipakai sebagai diagnosa utama, kecuali dia tunggal. Kalau dia masuk dengan keluhan pusing bertarik, tidak ada yang lain itu boleh dipakai sebagai diagnosa utama. Tetapi ketika ada lainnya, apalagi ini disertai dengan biopsi pada tiroidnya, itu yang dipakai sebagai diagnosa utama adalah ini. Gitu. Jadi jelas bahwa mana sumber daya yang paling banyak dipakai itu yang ditegakkan sebagai diagnosa utamanya. Baik, kerja yang bagus dari kelompok 1 sampai 7. Tolong Ibu diberikan catatan namanya kelompok 1 siapa, kelompok 2 di grup Lewat saja. WA, Bu. Di BA, di grup saja. Kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa. Nanti untuk memasukkan nilai penugasan ya. Oke, Bu. Itu ya. Baik. Untuk sore ini pertemuan kita Ibu akhiri sampai sekian. Minggu depan sudah selesai atau ini? Minggu depan hari Selasa sepertinya, Bu. Oh gitu, berarti masih ada satu pertemuan lagi kelihatannya. Nanti mungkin Ibu akan isi dengan apa ini namanya, terminologi saja. Karena untuk keseluruhan kalian juga sudah belajar ngoding, sudah belajar juga endokrin keseluruhan, dan tinggal apa ini namanya terminologinya saja. Baik, terima kasih untuk kerja keras kalian. Selamat sore. Ini sudah tidak berbuka puasa. Oh iya, lupa. Minal aidin wal faizin untuk kalian semua. Mohon maaf lahir batin ya. Iya, Ibu. Minal aidin wal faizin juga, Bu. Dan mudah-mudahan kalian tetap sehat-sehat semuanya. Amin. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ayo, sing pengen karaoke.